Qala syairun, telah berkata seorang penyair, fardun 'alan nasi ayyatubu lakinna tarkat dhunubi awwal. Fardun 'alan nas, wajib hukumnya atas manusia ayyatubu, bahwa mereka bertobat. Bertobat hukumnya apa? Wajib. Maka orang yang bertobat dosa. Lakinna tarkat dzunubi aujabu, akan tetapi meninggalkan dosa-dosa itu wajib. Tobat wajib, tapi ninggalin dosa lebih wajib. Gitu ya. Tobat itu wajib, tapi meninggalkan dosa lebih wajib. Wasabru fil naibati suhbun lakinna fauta thawabi as'am. Wasabru, dan bersabar, ala naibat, atas segala perkara-perkara, akan segala kejadian-kejadian, suhbun, perkara yang sulit. Kita suruh sabar atas segala perkara-perkara yang makin hati kita itu sulit, susah. Ya, sulit. Lakinna, akan tetapi fauta thawabi, keluputan pahala itu ashabu, jauh lebih sulit. Sabar susah. Sabar itu perkara susah. Lalu kita nggak sabar, akhirnya pahala liwat dari kita. Itu jauh lebih susah. Ya, jauh lebih susah. Makanya kalau kita bongkar bab sabar, perkara apa saja yang bisa membangkitkan kesabaran kita, yaitu kita mesti tahu pahala-pahala yang bakal Allah berikan kepada orang yang sabar. Gitu. Dan besarnya pertolongan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Gitu. Makanya kalau kita tahu besarnya pahala yang Allah berikan buat orang yang sabar, itu orang yang nggak sabar rugi, merasa rugi, dia merasa rugi. Ada orang ketimpaan musibah, lalu ditangis, diratapin, kira-kira musibah yang terjadi bakal ketarik lagi. Musibahnya tetap terjadi, lalu dia nggak bersabar, dia ratapin, pahala hilang. Ya, pahalanya hilang, nggak ada pahalanya gitu. Malah dosa bisa. Gitu. Tapi kalau dia sabar, yang pertama dia menerima ketentuan Allah Ta'ala, dan dengan sebab sabarnya mendatangkan pahala besar dari Allah bagi dirinya. Jadi orang nanti punya pemicu, ya. punya pembangkit yang bisa ngebangkitkan saya sabar kita. Tapi kalau kita nggak sabar, maka fauta thawabi, ya, keluputan dari pahala itu ashabu, jauh lebih susah. Bakal susah orang yang punya pahala. Wadahru fi sarfihi ajibun, adahru zaman, masa, fi sarfi, pada perubahannya, ajibun, aneh. Zaman itu pada perubahannya akan terasa aneh begitu. Ya, dulu orang buat tahu informasi itu susah. Ya, mesti nonton televisi, jam juga jam berita. Kalau nggak jam berita nggak ada informasi. Kalau sekarang gampang. Ya, informasi tetangga kita, informasi sedunia sekarang dari handphone keluar semua. Kita bisa tahu, padahal kitanya lagi di mana? Lalu tahu. Kan terasa aneh buat kita. Lakinna ghaflatan nasi ajab. Kan tetapi lalainya manusia itu ajabu, terlebih aneh. Ya, masa makin gampang, semuanya difasilitasi, ada semuanya, yang ini nggak ada kelihatan ada, yang tadi susah jadi gampang. Itu terasa aneh. Tapi makin lalainya manusia itu jauh lebih aneh. Makanya kadang-kadang
beberapa golongan orang kurang bagus gitu ya. Dulu kita mau dapetin sesuatu mesti bergerak dulu, sekarang tanpa banyak gerak datang sesuatu itu terlalu gampang ya. Orang mau kirim duit kalau pakai ATM mesti ke ATM, sekarang tinggal pencet itu urusan duit. Belum lagi urusan informasi, urusan ini itu. Tapi akibatnya orang jadi pada malas. Ini yang mestinya bikin kita heran. Dikasih gampang, malah malas gitu. Mesti tambah ya. Ini keadaannya keadaan bukan sekarang, nih keadaan pada masa ini. Ya, ini penyair lebih tua daripada Syekh Nawawi saat bikin kitab. Itu zaman berubahnya orang dibikin keanehan. Ya, pada saat manusia lalai tambah aneh lagi. Bagaimana sekarang yang lebih mudah lagi, lebih mudah. Wa kullu ma qad yaji'u qaribun li kullil mauti min dzaka aqrab. Wa kullu ma qad yaji'u qaribun, dan segala-gala perkara yang akan datang itu terasa perkara yang datang dekat. Di kullil mauti, bagi tiap-tiap kematian bener kulit ya, ngikutin atas enggak? Ngikutin lakina enggak? Kalau atas kan lakina semua ya. Lakina tarkabuna, lakina fauta sawab, lakina kofatanas, bener kulit ya. Wa kullu ma qad yaji'u qaribun, segala perkara yang bakal datang dekat. Ya kalau ini arti juga bisa likullil mauti minta ke akrob. Bagi tiap-tiap kematian, tiap-tiap kematian minta dari yang ada akrob dekat. Jadi kalau dikasih dengan lakina lebih masuk. Lakinnal mauta minta ke akrob, akan tetapi kematian dari yang ada akrob lebih dekat. Ini gambaran buat kita ya, kalau kematian itu sesuatu yang lebih dekat dari perkara yang bakal datang. Ada orang dari Surabaya mau datang ke rumah kita di Jakarta, begitu jalannya sore, terus kita tanya boleh sampai mana? Udah sampai Cirebon, dekat katanya. Ya, tapi kematian bisa jadi lebih dekat sama kita timbang orang yang baru mau datang dari Surabaya udah sampai Cirebon. Ya, kenapa sebabnya? Karena kematian kita sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kapan masanya. Begitu. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari kematian, dari ajalnya. Tidak ada. Ya, tidak ada orang yang bisa lari dari ajalnya. Qauluhu, dan ucapan pengarang wadahru fi sarfihi, ya, dahar zaman pada perubahannya, ajibun aneh, ayani inna zamana, maknanya inna zamana fi taghayyurihi bil umuril haditsati. Sungguh zaman masa itu fi taghayyurihi, di dalam perubahannya, bil umuril haditsati, dengan perkara-perkara yang terjadi, perkara yang baru, ajibun adalah aneh. Ya, aneh gitu, aneh. Perkara-perkara yang baru terjadi saat ini aneh. Buat siapa? Buat orang-orang yang ada di zaman dulu. Aneh semuanya gitu, aneh.
ngirim surat ya dari kampung ke kota, dari kota ke kampung bisa seminggu sampai. Sekarang tinggal pencet bentaran sampai. Khobar tetap khobar. Mungkin orang-orang dulu kalau melihat kayak kita sekarang mereka aneh, bingung gitu, bingung zaman apa ini. Dulu kita handphone yang pegang ke orang yang duitnya kagak nanggung, yang bener punya duit gitu. Jadi itu juga biasanya orang-orang yang punya keperluan bisnis segala macam pegang handphone. Padahal tuh hari handphone cuma begitu-begitu aja. Kalau sekarang anak baik ngerti handphone, anak baik ngerti handphone kan gitu. Padahal keperluannya kagak ada. Gitu, ya. Orang dulu melihat orang sekarang aneh ya, tapi orang-orang yang jadi lalai dengan kemajuan zaman jauh lebih aneh ya, lebih aneh, jauh lebih aneh. Wa an Anasin, dan dari Sayyidina Anas, kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa akhidun biyadi Abi Dzar faqala ya Aba Dzar a'alimta anna baina aydina aqabatan kaudan la yasquduha illa al-muhifun. Dari Sayyidina Anas, kata beliau, kharaja sallallahu alaihi wasallam, pernah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari, wa huwa akhidu biyadi Abi Dzar, dan Nabi itu memegang ya, mengambil tangannya Abu Dzar, pegang Nabi tangan Abu Dzar, sahabat Abu Dzar. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Abu Dzar, duhai Abu Dzar, a'alim, apakah kamu tahu, anna baina aydina, bahwa di hadapan kita ini aqabatan kaudan, ada satu tanjakan yang sulit ditanjaknya ya. La yasqaduha, yang tidak dapat menaiki tanjakan tersebut, illal muhifun, kecuali orang-orang yang ringan, orang yang ringan, orang yang enteng ya, orang yang enteng. Qala rajulun, maka bertanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, aminal muhifina ana aminal muthkilin. Kata laki-laki tersebut bertanya, ya Rasulullah, apakah termasuk orang-orang yang ringan ana diri saya, aminal muthkilin, atau termasuk kelompok golongan orang-orang yang berat ya, orang yang ringan berat, sedangkan yang bisa nanjak pada tanjakan itu hanya orang-orang yang ringan saja. Ya, orang penasaran hanya sama Nabi Rasul, diri saya termasuk yang ringan yang berat begitu ya. Kalau itu kan gampang aja, coba lihat ada 80 kilo ada berat, kalau nggak ada ringan kayak gitu ya. Qala, maka sabda Nabi, a'indaka ta'amu yaumin, apakah ada di sisimu makanan untuk hari ini, makanan sehari? Qala na'am, maka orang menjawab, na'am, ada ya Rasulullah, makanan buat sehari ada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya lagi Rasulullah SAW, wa ta'amu ba'da qadin, kalau buat makanan apa namanya? Oh, kelebihan ya. Wa ta'amu ba'da qadin ya. Oh, belakangnya. Wa ta'amu qadin gitu ya.
Dan kata Nabi, kalau makanan buat besok, gitu. Kalau maka yang menjawab laki-laki tersebut, namanya ada. Makanan buat hari ini ada, buat besok juga saya masih ada. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amu ba'da ghadin. Kalau makanan buat besoknya besok, lusa, buat lusa ada. Qala maka menjawab rajul tersebut, enggak ada. Buat sekarang saya punya. Buat besok saya punya. Tapi buat lusa saya enggak punya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana indaka ta'amu thalathati ayamin kunta minal muthkirin." Seandainya ada di sisimu makanan untuk 3 hari ke depan, ya, kunta minal muthkirin, adalah dirimu termasuk orang-orang yang berat. Begitu. Jadi Nabi itu beliau nggak pernah nyimpan. Ya, Nabi itu nggak pernah nyimpan. Nabi seorang yang tawakalnya tinggi Allah. Jadi mukhifin buat sekarang besoknya juga. Kalau sampai punya makanan 3 hari, itu termasuk dalam muthkirin, orang-orang yang berat langkahnya. Begitu. Kenapa? Kurang tawakalnya. Bukan nggak boleh nyimpan dalam artian nggak boleh merencanakan, boleh perencanaan. Tapi kalau nyimpan makanan buat 3 hari, itu dianggap sama Nabi minal muthkirin, orang yang berat. Kalau sehari 2 hari masih minal mukhifin, orang yang ringan. Kalau 3 hari dinyimpan makanan muthkirin, apalagi 4 hari, apalagi 5 hari. Ya, jadi Nabi itu senang berbagi, ada makanan bagi orang, gitu ya. Nggak habis sendirian, tapi orang ajak orang makan. Jadi Nabi nggak nyimpan. Jadi kalau kita ikutin Nabi nggak nyimpan makanan. Jadi Nabi nggak nyimpan. Nabi kalau mau nyimpan makanannya banyak. Orang mau siap-siap, pada semuanya siap buat kasih Nabi, siap buat memberi Nabi. Nabi nggak nyimpan. Gitu. Bahkan sampai ada suatu masa, suatu ketika Nabi nanyain makanan sama Sayyidatina Aisyah. Kata Sayyidatina Aisyah, Mahindi syekh, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ayat Nabi ya, kalau itu saya puasa. Gitu. Tuh sampai segitu Nabi. Jadi Nabi kita SAW nggak menyimpan makanan lebih dari 3 hari. Di akhirat dapat pahala. Walakin akan tetapi arba'atu minha ahsan, 4 perkara daripadanya itu ahsan, pangkatnya ahsan, lebih bagus. 4 perkara udah bagus hasanatun, 4 perkara lagi jadi ahsan, lebih bagus dari perkara yang sama. Apa itu perkara itu? Al-haya'u, ya, malu. Maka seseorang yang punya rasa malu itu berhak mendapatkan pujian. Orang yang punya rasa malu berhak dapat pujian di mana? Di dunia, berhak saja. Dan berhak mendapatkan pahala di akhirat. Ya, orang yang berasa malu berhak dapat pujian di dunia, berhak dapat pahala di akhirat. Apa itu malu? Wa huwa intiqadun nafsi min syai'in hadran 'anil lawmi fi. Malu itu adalah intiqadun nafsi, ciutnya diri, ciut dirinya. Min syai'in, dari sesuatu, hadran, karena rasa takutnya, anil laumi fihi, dari celahan-celahan pada perkara itu. Itu malu. Ya, malu itu ciut dirinya dari karena sesuatu, karena rasa takut dari celahan yang ada, ya, dari celahan yang ada pada perkara itu. Itu malu.
orang nggak pakai baju, nggak mau. Kenapa? Malu. Ciut dia, takut dikatain macam-macam kalau dia pakai baju begitu. Itu namanya malu. Ya. Jalan lewatin orang tua, dia nggak mau. Kenapa? Takut nanti dikatain nggak sopan. Nah, itu namanya ciut dirinya dari karena sesuatu, karena rasa takut dari celaan pada sesuatu itu malu. Minar rijali hasanun, malu dari orang laki, yakni orang laki-laki yang malu. Hasanun, bagus, ya bagus. Walakinnahum minal mar'ati ahsanu, akan tetapi malu dari orang perempuan, artinya orang perempuan punya rasa malu, ahsanu lebih bagus. Orang laki malu bagus, orang perempuan punya malu lebih bagus, ya lebih bagus. Makanya kata Sayyidina Umar, kalau saja orang perempuan itu Allah tutupin dengan rasa malu, maka sebagian dahulu lebih bagus dari dia. Saking bagusnya malu dalam diri perempuan. Kalau perempuan nggak Allah tutupin dengan rasa malu, maka sebagian dahulu lebih bagus dari dirinya. Itu perempuan. Wal adlu, dan yang kedua adil, ya adil. Walaupun syai'in fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil, ya adil. Gitu. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Ya. Punya anak dua, yang satu TK, yang satu SMP, ya, yang SMP, yang TK dikasih duit 2.000, yang TK kasih duit 2.000, yang SMP kasih 2.000 juga, adil? Adil? Apa namanya itu? Itu rata namanya. Jadi rata belum tentu adil, ya, rata itu tentu adil gitu. Makanya adil itu walaupun syai'in fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya kalau yang TK 2.000, yang SMP biar ngertian itu bisa 2.000 juga gitu. Ya, perlunya lebih banyak. Yang SMP 3.000 lah gitu ya, kelebihan ini. Itu bisa jadi adil. Kalau sama namanya rata, belum tentu adil. Rata belum tentu adil. Gitu. Ada orang laki nikah, ya, sama seorang perempuan begitu, umum, maharnya 4 juta, kalau enggak apa namanya cincin emas gitu ya, dikasih 5 gram. Terus nggak lama mau nikah lagi yang kedua, ini kedua. Contoh ya, contoh doang. Yang kedua dapat bininya langsing, begitu. Ibinya tirus, hidungnya mancung, kulitnya pening kayak air putih. Kalau saya diminum kopi itu kan, dikasih maharnya 20 gram emas, 20 gram emas, ya, tambahin duit sama dia 50 juta. Adil kan? Adil kan? Yang pertama 2 gram duit sapira, ini keduanya dikasih emas 20 gram, duitnya 50 juta. Adil? Adil lah ini? Adil. Bisa jadi adil. Begitu, kenapa? Enakan gitu. Nah, jadi masalah adil itu enggak rata. Kalau rata belum tentu adil gitu ya. Ini buat contoh kepada adil.
Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ada orang naruh peci dengkul, tempatnya bukan, berarti nggak adil. Ya. Lawannya adil apa? Zalim, gitu. Orang kalau nggak adil zalim. Berarti kalau naruh peci dengkul bukan tempatnya, zalim gitu ya, zalim. Cuma nanti zalimnya di ikatannya, ikatan zalimnya nih. Gitu. Adil itu at-tawassutu bainal ifrati wa tafrid. Ya, adil itu at-tawassut. Tawassut itu bertengah-tengah atau bersahaja, ya, bersahaja. Hidup bersahaja. Bainal ifrati antara berlebihan wa tafriti dan lalai. Jadi dia nggak lalai dan nggak berlebihan, senang. Itu adil, ya, berjalan adil. Pas, kalau ada gitu, ya pas. Makanya kalau nyari-nyari dulu orang mesti yang pas, ya, nyari pasangan mesti yang pas. Ya, buat yang bulan nikahnya, nah, cari pasangan yang pas. Kalau nggak ada pas, tinggal tangan nggak ada. Ya. Min kulli ahadin hasan, dari tiap-tiap orang itu bagus, bersikap adil dari tiap-tiap orang itu bagus. Semua orang punya sifat adil bagus. Walakinnahu minal umara'i aidawil wilayati hasan, akan tetapi adil dari kalangan umara. Siapa umara? Pemerintah, yakni dawil wilayah, orang yang punya wilayah, punya kekuasaan di wilayah, itu umara namanya. Baik presiden atau siapapun sampai tingkat RT punya wilayah. Nah, dia orang tuh, ya, daripada umara punya sikap adil, ahsanu, itu lebih bagus. Kenapa? Karena punya andil dalam mengurus sesuatu dalam kekuasaannya. Manfaatnya lebih. Kalau rakyat biasa punya sikap adil, manfaatnya kurang. Tapi kalau penguasa punya sikap adil, manfaatnya lebih, gitu, lebih manfaatnya buat orang banyak, ya, buat orang banyak. Adil. Wa taubat, dan yang ketiga taubat. Ayani ar-ruju' ila Allah Ta'ala. Bihulli uqdatil israri anil qalbi thumma al-qiyamu bi kulli haqqillahi ta'ala. Itu taubat. Taubat itu ar-ruju' ila Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Bihulli uqdatil israri, dengan melepaskan uqdah, ikatan israr, ya, dosa yang terus menerus, anil qalbi, dari hatinya. Tsummal qiyamu bi kulli haqqillahi ta'ala, kemudian dia hidupkan, didirikan tiap-tiap haknya Allah Ta'ala. Minasyaihi, dari kalangan syekh, orang tua, hasanatun, bagus. Orang tua tobat bagus, ya, orang tua tobat bagus. Habis kalau nggak mau tobat, ngapain lagi orang tua, ya, bagus. Walakinnaha, akan tetapi taubat minasyabi, dari golongan orang muda, ahsanu, lebih bagus, ya. Orang muda taubat bagus, orang tua taubat bagus, orang muda taubat lebih bagus. Orang tua ngaji bagus, anak muda ngaji lebih bagus, gitu. Orang tua taat ibadah pantas bagus, gitu. Anak muda jadi ibadah lebih bagus, gitu. Ya, lebih bagus. Lalu yang keempat, wal judu, al jud. Apa al jud? Dermawan, murah hati, ya. Ai ifadatu ma yanbaghi la li'iwadin,
yakni memberikan faedah pada perkara yang seyogyanya, mayan bagi seyogyanya, yang semestinya. Lali wajib, bukan memberikan faedah karena minta penggantian. Kalau minta penggantian bukan dermawan namanya. Orang ngasih duit 50.000, minta diganti rokok 2 bungkus. Ngasih bukan namanya? Bukan. Apa namanya? Beli gitu, bukan itu orang jut. Itu namanya beli. Kalau orang jut itu diberikan faedah tanpa minta penggantian. Begitu. Ya, tanpa minta penggantian. Nih ada kasih 5.000 tapi bikinin kopi dong. Bukan dermawan namanya. Ya, beli namanya. Kalau bahasanya digantiin. Beli. Kalau dermawan wujud ngasih tanpa mengharapkan penggantian apa-apa, tanpa minta penggantian apa-apa, gitu. Ngasih aja. Minal aghniyai hasanun, dari golongan orang kaya itu bagus. Dermawan dari golongan orang kaya bagus. Orang kaya dermawan bagus, masih bagus. Kok bagus? Sebab masih ada orang kaya yang pelit gitu. Ada nggak? Ada. Karena ada orang kaya yang pelit, maka orang kaya yang dermawan bagus. Ya, bagus. Walakin nabu akan tetapi ya, al-judu dermawan minal fuqara dari golongan orang-orang fakir ahsanu itu lebih bagus. Orang kaya dermawan bagus, tapi orang fakir dermawan lebih bagus. Gitu. Kenapa? Sungguh kalau orang fakir itu masih mau dermawan, murah hatinya, ya, murah pemberiannya, itu menunjukkan kualitas takwanya Allah Taala. Ya, menunjukkan kualitas takwanya Allah Taala. Wa'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, orang mutakin itu orang yang mau menginfakkan hartanya fisarrah, baik dalam keadaan lapang, wadoror dan sempit. Sarrah ini kan orang yang luas, senang, ya, kategorinya orang kaya. Doror ini orang yang sempit, orang susah, kategorinya fakir. Semakin dia fakir tapi masih mau dermawan, berarti ini menunjukkan kadar mutakinnya kepada Allah Ta'ala, kadar ketakwaan dirinya kepada Allah Ta'ala. Makanya orang kaya dermawan bagus. Kenapa bagus? Karena masih ada orang kaya yang pelit. Gitu. Tapi orang fakir masih dermawan lebih bagus. Ya, menunjukkan kadar tingkat ketakwaan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan hal-hal yang bagus ini dalam diri kita, Allah berikan taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkan segala perkara-perkara yang bagus yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah wa maqalatul thalithatu wallahu a'lam bishawab.